Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sehingga oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Tema kita yaitu segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mengetahui bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama dicatat suatu peristiwa sejarah, adanya bukti kedahsyatan penghakiman Allah atas kejahatan bangsa-bangsa. Salah satunya ialah tenggelamnya Firaun dan pasukannya di Laut Teberau. Oleh karena apa? Karena kejahatan mereka kepada umat. Begitu juga kondisi menjelang akhir zaman, di mana kedahsyatan murka Allah melalui suatu penglihatan Yohanes dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini. Apa yang digambarkan? Di mana adanya suatu kemenangan umat Tuhan. Nah, ketika itu konteks jemaat yang terjadi adalah di mana mereka berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Yaitu mereka berada di bawah tekanan Kaisar Domitianus. Penglihatan Yohanes mengenai nyanyian orang-orang percaya yang telah menang atas binatang dan patung, yang juga merupakan tanda kekuasaan Tuhan. Dalam pasal ini diceritakan penglihatan Yohanes mengenai yaitu ketujuh malaikat, kemudian ketujuh malapetaka, kemudian 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari teks ini, yaitu di ayat pertama tentang 7 malaikat dan 7 malapetaka. Dalam pasal 15 itu dibuka dengan gambaran 7 malaikat dan 7 cawan yang dipenuhi murka Allah. Lalu di ayat 1 ini merupakan suatu tanda yang dilihat oleh Yohanes tentang puncak murka Allah
atas bumi yang dilukiskan melalui 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang mendatangkan kematian dan kehancuran dunia ini dengan segala isinya. Artinya segala sesuatunya yang ada di dunia ini dalam penglihatan Yohanes itu digambarkan hancur lebur. Lalu kalimat 7 malaikat dan 7 malapetaka adalah suatu gambaran totalitas. Nah, angka 7 itu kita pahami merujuk pada pemenuhan. Sehingga cawan murka ini adalah suatu lambang yang melambangkan adanya kegenapan penghukuman Allah yang sepenuhnya. Ini adalah malapetaka terakhir, dalam arti tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri. Siapapun tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri. 7 malaikat itu adalah salah satu simbol yang ada dalam kitab Wahyu. Lalu kemudian mari kita lihat di ayat 2-4, di mana tentang para pemenang dan nyanyian mereka. Artinya para pemenang itu digambarkan di ayat 2-4, lalu di mana adanya nyanyian mereka. Gambaran dari penglihatan itu, mereka itu berdiri di atas sesuatu. Lalu kemudian sesuatu itu bagaikan kaca yang bercampur api. Lautan kaca melambangkan kejernihan dan transparasi, sehingga semua orang kudus dapat mengamati kebenaran dan kuasa Allah. Dengan demikian, lautan kaca bercampur api menyimbolkan murka Allah. Sehingga di tepi lautan kaca tersebut berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Patungnya dan bilangan namanya merupakan orang-orang kudus yang telah menjadi pemenang. Sehingga mereka yang berdiri itu adalah mereka yang menjadi pemenang. Mereka itu siapa? Itu adalah orang-orang yang tetap setia kepada Allah. Sehingga dalam gambaran di kitab Wahyu pasal 15 ini, yaitu mereka yang tetap setia kepada Allah, mereka itulah yang menjadi pemenang. Mereka itulah yang berdiri sebagai orang-orang kudus. Lalu para martir yang telah menjadi pemenang, itu mereka menyanyikan 2 lagu. Di mana yang pertama yaitu nyanyian Musa, dan yang kedua adalah nyanyian anak domba. Nyanyian Musa itu adalah nyanyian yang dinyanyikan Musa pada saat umat Israel telah melewati bahaya penyeberangan Laut Merah dengan kemenangan. Kemenangannya sesungguhnya bukan semata-mata mempertahankan hidup, melainkan kemenangannya itu menghadapi hal terburuk yang dilakukan oleh kejahatan. Bahkan jika perlu sampai mati. Namun bangunan iman tetap berdiri teguh. Nah, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang mengungkapkan kasih dan rasa syukur kepada Allah, nyanyian itu juga mendeklarasikan kekuasaan dan keagungan Allah dan segala pekerjaan, keadilan, dan kekudusannya. Lagu anak domba merupakan nyanyian yang hanya dapat dipelajari oleh mereka yang sudah meraih kemenangan. Hal ini dilihat karena tidak ada satu kata pun yang berbicara mengenai keberhasilan mereka sendiri. Tapi sebaliknya, semua kata dalam lagu tersebut itu menggambarkan sebuah pengakuan atas kebesaran Allah. Sebab kemenangan Kristus itu telah sedemikian menguasai diri mereka.
sehingga mereka tidak rela dikalahkan oleh kekuatan apapun juga. Korban darah anak domba telah demikian menguasai mereka, sehingga mereka rela untuk mengorbankan apa saja termasuk nyawanya mereka sendiri bagi Kristus Yesus. Sampailah kepada suatu perenungan, sehingga untuk sama-sama mari kita maknai dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa marilah kita pujilah Tuhan Allah, sebab Tuhan telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dinyatakannya. Terlihat dalam sejarah Alkitab bagaimana Allah terus-menerus menyelamatkan umat. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya yang luar biasa di hadapan para bangsa. Biarlah setiap orang yang memuji-muji Dia yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kitab Wahyu yang menegaskan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan dosa untuk membebaskan manusia, untuk menyelamatkan manusia. Untuk itu kita sebagai orang-orang percaya agar tetap setia dalam iman kita, setia dan teguh. Sebab Kristus akan datang kembali dan Dia akan berdiri di ujung penghakiman itu, menanti untuk berjumpa dengan anak-anaknya yang setia dan tetap bertekun dalam iman mereka. Yang kedua, penyelamatan yang dinyatakan oleh Yesus melalui jalan penderitaan. Demikian juga Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa pengikutnya itu selalu dalam posisi aman-aman saja, artinya tidak ada masalah. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita meski kita menghadapi berbagai cobaan, berbagai tantangan, bahkan penderitaan yang sangat berat sekalipun. Sehingga apabila kita sedang mengalami penderitaan, tetaplah berharap hanya kepada Kristus yang telah menang itu. Sehingga bersama dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan untuk mengalahkan penderitaan. Senantiasalah puji Tuhan dengan iman kita yang teguh. Lalu yang ketiga, peristiwa-peristiwa kebaikan yang telah Tuhan nyatakan hendaklah sebagai pengalaman iman yang memotivasi untuk selalu percaya dan berserah penuh kepada Yesus Kristus yang memahami keadaan kita seutuhnya. Artinya segala sesuatunya tentang diri kita sungguh Kristus sangat memahami. Sehingga janganlah hanya kita mengagumi perbuatannya yang ajaib lalu melupakannya begitu saja. Melupakan kebaikan-kebaikannya, pertolongan-pertolongannya. Tetapi hendaklah kita harus terus-menerus percaya pada kuasa-Nya dalam setiap keadaan, setiap waktu. Bahwa kasih-Nya akan dinyatakan melalui pertolongannya yang ajaib. Sehingga marilah tetap bersyukur dan pujilah Dia Sang Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Sehingga kiranya segala yang bernapas, mari pujilah Dia, Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan menyelamatkan kehidupan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati firman yang telah hamba-Mu sampaikan, sehingga ini mengingatkan kepada kami semua bahwa segala yang bernapas hendaklah memuji dan memuliakan Tuhan yang sudah menciptakan dan memelihara bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.